Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita pelajaran 3 dengan subtema hormat dan patuh kepada orang tua serta bersikap sopan dan santun terhadap teman. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita belajar hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan mendidik kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, kali ini Bapak akan mengangkat sedikit kisah tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga karena berbakti kepada orang tua. Dia adalah seorang pemuda soleh yang namanya masyhur atau terkenal di langit, namun tidak dikenal di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, jika bertemu dengan pemuda ini agar memohonkan doa kepadanya. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda dan ibunya yang sudah renta. Dia adalah orang yang paling miskin di kampungnya, memiliki penyakit sofak dan kulit belang-belang. Walau cacat, ia adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh dan buta. Uwais tidak memiliki sanak famili sama sekali, karena ayahnya sudah lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Uwais bekerja sebagai pengembala domba. Upah yang diterimanya cukup buat nafkah dia dan ibunya. Jika dia mendapatkan rezeki lebih, maka dia akan berbagi dengan tetangganya yang juga kelihatan miskin seperti dirinya. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Sepulang kerja, badannya masih capek, dia menyempatkan melihat ibunya, memberinya makan dan membersihkan badannya. Bila malam tiba, dia selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, dia merasa sedih ketika melihat dan mendengar tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Rasulullah, sedangkan dia belum pernah. Hari demi hari, kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah semakin besar. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan dia bisa bertemu, melihat dari dekat dan mendengar langsung suara Rasulullah. Kerinduan karena iman. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW sudah tidak bisa ditahannya lagi. Dia pun memberanikan diri menghadap kepada ibunya dan memohon izin agar diperkenankan pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Ibunya terharu mendengar permohonan anaknya. Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila sudah bertemu, segeralah engkau kembali pulang, pinta ibunya. Betapa gembira hati Uwais, dia pun segera berkemas untuk berangkat. Sebelum berangkat, dia berpesan kepada tetangga
agar bisa menemani ibunya selama dia pergi. Uwais pun berangkat ke Madinah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Uwais sampai di Madinah dan segera mencari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Keluarlah seseorang seraya menjawab salam Uwais, "Waalaikumsalam." Uwais pun menyampaikan niatnya ingin bertemu Nabi, namun ternyata Nabi tidak ada di rumah. Nabi ada di medan pertempuran. Betapa kecewa hati Uwais. Dia berangkat dari jauh, namun belum bisa bertemu Nabi. Dalam hati Uwais bergolak, perasaan ingin menunggu kepulangan Nabi. Tapi, kapankah Nabi pulang? Sementara masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, "Engkau harus lekas pulang." Akhirnya, karena ketaatannya pada ibunya, ia pun pamit kepada istri Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu an, untuk pulang kembali ke Yaman. Peperangan telah usai, Nabi pulang ke Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan tentang seseorang yang datang dari jauh untuk mencarinya. Nabi mengatakan, Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Siti Aisyah dan para sahabat yang mendengarnya tertegun. Siti Aisyah pun menjelaskan bahwa memang benar ada seorang pemuda dari jauh yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu Nabi pun memandang kepada sahabat Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar radhiyallahu an masih mencari Uwais Al-Qarni. Setiap mendengar kafilah dagang dari Yaman datang, Umar bergegas menghampiri dan bertanya, "Adakah Uwais di dalam kafilah Anda?" Mereka menjawab, "Siapakah Uwais itu hingga engkau terus mencarinya?" Beberapa tahun kemudian, kafilah dagang dari Yaman datang kembali. Umar radhiyallahu an kembali bertanya, "Adakah Uwais di dalam rombongan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, Uwais ada dalam rombongan kami, namun dia hanya penjaga hewan ternak kami." Mendengar itu, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an bergegas mencarinya dan bertemu. Saat itu Uwais lagi sholat, maka Khalifah Umar menunggunya. Setelah sholat, Umar radhiyallahu an pun menghampiri Uwais dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Uwais menjawab salam Umar radhiyallahu an. Segera Khalifah Umar menjabat tangan Uwais dan membaliknya. Dia ingin memastikan bahwa yang di depannya adalah orang yang benar, Uwais. Rasulullah pernah memberitahu bahwa Uwais memiliki tanda putih di telapak tangannya. Tanda putih itu adalah sisa penyakit sofak yang dideritanya, karena Allah sudah menyembuhkan penyakitnya. Dengan tanda itulah sahabat Umar radhiyallahu an bisa mengenali Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahui bahwa ibunda Uwais sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turun bersama rombongan dagang dari Yaman. Kemudian Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an meminta Uwais agar mendoakan dan membaca istighfar untuk mereka. Uwais pun mengabulkan permintaan dua sahabat Nabi tersebut. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Keanehan banyak terjadi, mulai awal pengurusan jenazah, memandikan hingga menguburkannya. Berebut orang ingin mengurus jenazahnya. Orang-orang Yaman yang memperhatikan mereka tercengang dan saling bertanya, "Siapakah Uwais itu? Bukankah dia seorang fakir, pengembala domba?" Karena orang yang berebut mengurus jenazah bukanlah orang lokal di negeri Yaman. Mereka datang dengan jumlah yang banyak. Mereka adalah para malaikat yang diutus Allah untuk mengurusi jenazahmu.
Akhirnya orang Yaman sadar bahwa Uwais sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa dia adalah penghuni langit. Demikianlah kisah singkat tentang sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Karena ketaatan dan kepatuhannya pada ibunya menjadikan ia seseorang yang sudah dijamin masuk surga. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut agar selalu taat dan patuh pada orang tua. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik sebagai teman bermain, teman belajar, teman bertukar pikiran, dan sebagainya. Ada beberapa contoh sikap santun yang bisa kita lakukan terhadap teman kita, yaitu yang pertama mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, serta sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian selanjutnya, peduli terhadap keadaan teman. Artinya kita suka menolong kesulitannya. Apabila ada teman yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih. Ya, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik dengan yang kaya, miskin, dengan orang yang normal, cacat, orang yang cakap atau ganteng maupun yang tidak, maka kita tetap berteman tanpa pilih kasih. Selanjutnya adalah rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus hasil pekerjaan temanmu. Kemudian tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Kemudian mengucapkan terima kasih bila dibantu oleh teman. Dan jangan lupa memohon maaf bila kita melakukan kesalahan. Alhamdulillah, itu pelajaran pada hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua, ya, kemudian sopan dan menghargai kepada teman. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.